Halo rekan-rekan semua, di sini Tommy Yu dari channel JSX Pro IT. Kita semua tahu bahwa pada hari-hari ini kita semua dihadapkan pada kondisi di mana virus corona atau COVID-19 ini telah menjadi pandemi global dan khususnya di Indonesia. Data yang saya dapatkan dari website worldometer.info, pada saat video ini saya rekam, sudah ada 369 kasus yang terkonfirmasi dan ada 32 orang yang meninggal. Pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu mengambil keputusan untuk lockdown atau tetap berjalan dengan kebijakan yang sekarang ini dengan membatasi pergerakan masyarakat seperti karyawan yang disuruh untuk work from home atau dengan mengkampanyekan cuci tangan atau melakukan checking suhu tubuh dengan ketat ketika memasuki suatu area tertentu. Menurut saya pribadi, kebijakan yang sekarang ini diambil untuk ini tidak mampu untuk meredam penyebaran virus ini. Perkembangan hari demi hari semakin mengkhawatirkan dengan tingkat penambahannya yang eksponensial. Kita mengambil contoh di Italia, saudara. Kasus yang terjadi di Italia itu, kenapa sampai mewabah seperti itu? Adalah karena pemerintahannya telat untuk melakukan lockdown, sehingga menjangkiti 41.000 orang dan lebih dari 3.400 orang yang meninggal dalam kurun waktu hanya 1 bulan saja. Bayangkan saudara, hanya 1 bulan. Oleh sebab itu, muncul seruan dari sebagian masyarakat untuk melakukan lockdown ini, dan yang penting adalah jangan terlambat, jangan terlalu lama, agar perkembangan virus ini bisa dihambat sebelum terlambat. Kalaupun telat itu, maka ruginya akan double, karena dari sisi korban jiwa yang akan bertambah dan juga dari sisi perekonomian yang pasti akan lebih parah. Nah, tapi sisi buruk dari lockdown adalah lockdown akan membuat perekonomian itu berhenti selama beberapa saat. Itu orang akan dilarang keluar rumah dan bisnis akan ditutup, dan bahkan bila diterapkan dengan ketat, mereka yang melanggar keluar rumah akan bisa kena denda. Opsi lockdown ini akan membuat mobilitas rakyat dibatasi, dan ini adalah cara yang paling efektif untuk memutus rantai penyebaran dari virus ini. Nah, saya pribadi sebagai investor dan juga pelaku pasar di bursa saham Indonesia, tentu saya tidak ingin lockdown diterapkan. Karena bayangkan saja, pada saat ini saja IHSG kita ini sudah babak belur dikebuki oleh isu corona ini, dan apalagi ketika lockdown nanti diberlakukan, IHSG pasti akan makin jatuh ke dasar jurang. Well, itu pun kalau masih ada jurang IHSG itu ada dasarnya. Turun terus dan tidak ada dasarnya seperti itu. Tapi di sektor real ya, tentunya seluruh industri ini akan kena dampaknya. Dari yang besar maupun yang kecil akan mengalami kerugian. Tapi yang paling kena impact adalah rakyat kecil. Mereka yang kerja setiap hari keluar mencari uang untuk hidup seperti ojek online, tukang bangunan, buruh harian lepas, pemulung, kelompok-kelompok marginal lainnya. Mereka inilah yang akan paling kena dampaknya. Dan ada hal lain yang lebih dikhawatirkan dari sekedar dampak perekonomian, yaitu adanya social unrest. Ini yang bisa menjadi isu lain, menjadi bola liar yang akan menciptakan masalah baru lagi. Jadi saudara, kesimpulan dari apa yang saya coba sampaikan pada hari ini adalah, sekarang ini pemerintah ini dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, yaitu pertama adalah melakukan lockdown dengan konsekuensi perlambatan atau penurunan ekonomi, namun dapat menyelamatkan banyak jiwa, atau opsi tidak lockdown, namun dengan konsekuensi korban yang semakin bertambah secara eksponensial. Nah, ada hal ketiga yang muncul opsi di tengah-tengah, di mana kemarin barusan dirilis oleh Gubernur DKI, ini khususnya bagi yang ada di Jakarta ya, dan juga diikuti oleh beberapa kepala daerah lainnya, yaitu seruan bagi kantor-kantor untuk libur, dan mendorong karyawannya yang sebisa mungkin itu untuk bekerja dari rumah atau work from home. Karena ada jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh work from home, seperti yang berhubungan dengan data dan online. Tetapi tidak semua pekerjaan itu atau bisnis bisa dengan work from home. Contohnya adalah industri manufaktur, makanan, dan lain-lain. Jadi sebenarnya seruan ini adalah istilahnya itu semi lockdown, yaitu opsi yang di tengah-tengah di antara lockdown dan tidak lockdown begitu. Kalau pendapat saya pribadi adalah bahwa keputusan semi lockdown ini itu menurut saya sudah tepat. Kota-kota yang terindikasi menjadi epicentrum dari coronavirus ini, seperti Jakarta, perlu diambil langkah seperti ini. Dan dengan terus dikampanyekan edukasi ke masyarakat tentang hal ini, dari pengamatan saya itu masih banyak sekali masyarakat bawah khususnya, yang bahkan corona itu apa aja mereka tidak tahu. Atau yang lebih parah, mereka tahu tapi mereka tidak peduli. Ini yang kita perlu secara kontinu informasikan kepada mereka. Bagi teman-teman semua yang memiliki helper, karyawan, asisten, rumah tangga misalkan, tukang kebun, dan lain-lain. Berikan edukasi kepada mereka mengenai bahaya dan cara penularan corona ini seperti apa.
dan minta mereka juga untuk meneruskan ke keluarga mereka. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang kondisi ini? Ya, apakah perlu lockdown atau tidak? Nah, atau bahkan semi-lockdown seperti ini cukup oke? Dan tuliskan komentar di bawah ini, dan kita bisa diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Harapan saya adalah Indonesia bisa melewati ini semua, dan saya berdoa agar Bapak Presiden dan seluruh jajaran pengambil keputusan di negeri ini diberikan kebijaksanaan di dalam memutuskan aturan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Saya Tommy Yu dari JSX Pro ID.